Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niketu Deniswantari dengan NIM 18170511148 Prodi S1 Akuntansi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Yang terhormat, Ibu Pembimbing 1, Ibu Riasti Masdiantini. Yang saya hormati, Bapak Pembimbing 2, Bapak Iputu Julianto, dan penelaah, Ibu Lucy Sri Musmini. Adapun judul penelitian yang saya lakukan adalah penerapan SAK EMKM sebagai dasar analisa profitabilitas pada UMKM usaha telur Bapak Ketut Danti. Kemudian, latar belakang masalah penelitian dalam penelitian yang saya lakukan adalah Bapak Ketut Danti merupakan pemilik usaha telur ayam meras. Beliau melakukan pengelolaan keuangan dengan sangat sederhana. Hal tersebut tentu menimbulkan risiko keuangan pada usahanya. Apalagi Bapak Ketut Danti tidak melakukan pencatatan pada tiap-tiap transaksi, tidak membuat laporan, dan tidak memiliki dana cadangan. Pengelolaan tersebut membuat beliau kesulitan melakukan identifikasi pada laba, guna mempersiapkan dana cadangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada usahanya. Sebelumnya, beliau sempat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh virus yang menyerang ayamnya, sehingga menyebabkan seluruh tabungan beliau harus digunakan untuk membangun kembali usahanya. Setelah virus tersebut dan hingga kini beliau tidak memiliki dana cadangan lagi karena tidak melakukan pengelolaan keuangan secara baik. Adapun identifikasi dalam penelitian ini adalah yang pertama, pada usaha telur Bapak Ketut Danti terdapat masalah pada proses pengelolaan keuangan yang tidak menggunakan laporan keuangan melainkan hanya dengan nota di mana hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pemilik usaha tersebut. Kemudian, laju pertumbuhan profitabilitas yang tidak dapat diketahui pasti akibat tidak melakukan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Terlebih, Bapak Ketut Danti selaku narasumber mengaku terkadang tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan dan saat ini tidak memiliki dana cadangan. Yang ketiga, tidak terdapat laporan keuangan sama sekali sebagai wujud pengelolaan keuangan serta antisipasi risiko keuangan di masa mendatang. Kemudian, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik terkait penerapan standar akuntansi keuangan pada UMKM. Namun penelitian yang dilakukan pada usaha telur milik Bapak Ketut Danti berfokus pada penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar analisa profitabilitas usaha yang kemudian akan dihitung menggunakan rumus return on sales. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada usaha telur Bapak Ketut Danti. Kemudian yang kedua, bagaimana profitabilitas dan implikasi penerapan laporan keuangan pada usaha telur Bapak Ketut Danti sebelum dan sesudah penyusunan laporan keuangan. Kemudian, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada usaha telur Bapak Ketut Danti. Yang kedua, untuk mengetahui profitabilitas implikasi penerapan laporan keuangan pada usaha telur Bapak Ketut Danti sebelum dan sesudah penyusunan laporan keuangan. Kemudian, adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada UMKM usaha telur Bapak Ketut Danti, serta dapat pula dijadikan sebagai sumber referensi penelitian terkait di masa mendatang. Kemudian manfaat praktis dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagi usaha telur Bapak Ketut Danti, peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta evaluasi dalam menyusun laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, bagi lembaga Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan serta referensi bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, bagi mahasiswa peneliti berharap penelitian ini kelak dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu terkait akuntansi keuangan pada UMKM. Kemudian, adapun kajian pustaka atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu teori sinyal, di mana teori ini membahas mengenai asimetri informasi antara pihak eksternal dan internal. Kemudian yang kedua, yaitu kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan merupakan sebuah ukuran kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Kemudian, usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki definisi, yaitu usaha perorangan atau badan yang dikelola yang sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan. Kemudian laporan keuangan adalah catatan keuangan yang berisi informasi keuangan sebuah usaha. Kemudian standar akuntansi merupakan standar atau pedoman akuntansi yang digunakan dalam pencatatan akuntansi sebuah usaha. Kemudian SAK EMKM atau standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah merupakan standar akuntansi yang digunakan dalam pencatatan pengelolaan keuangan UMKM yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan atau laba yang kemudian diukur menggunakan rasio-rasio, yaitu seperti rasio return on sale atau rasio pengembalian penjualan. Adapun kajian penelitian yang relevan yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Septriana dan Fitriani pada tahun 2016 dengan judul Implementasi Akuntansi Keuangan Berbasis SAK Etap, Studi Kasus pada UMKM Batik di Kota Semarang. Kemudian yang kedua, Esma Dewi, Herawati, dan Tunggal Atmaja pada tahun 2017 yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK MKM pada usaha ternak ayam boiler, studi kasus pada usaha Iwayan Sudiarsa, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Kemudian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Amani pada tahun 2018 dengan judul Penerapan SAK MKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan UMKM, studi kasus pada di UD 2 Putri Soleha Probolinggo. Kemudian yang keempat, Uno Kalangi dan Pusung pada tahun 2019 dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, studi kasus pada UMKM Rumah Karawo di Kota Gorontalo. Kemudian yang kelima, Apriliani pada tahun 2019 dengan judul Penerapan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK MKM pada Usaha Pengrajin Rotan di Atas Shop Tenganan, studi kasus pada Bapak I. Nyoman Uking, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Kemudian yang keenam, Lesmana pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK MKM pada UMKM Telur Asin Mujijaya di Desa Sigambir, Brebes. Kemudian yang ketujuh, Suprapti pada tahun 2021 yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK MKM sebagai upaya pengembangan kinerja keuangan UMKM, studi empiris pada UD Makmur Jaya Santosa, Desa Selumung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kemudian yang ke-8 ada Wiratnyani pada tahun 2021 dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK MKM pada UMKM Jasa Kecantikan Salon Sandat Bali. Kemudian adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada slide yang pertama, UMKM Usaha Telur Bapak Ketudanti, kemudian laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK MKM dan dilakukan analisa profitabilitas menggunakan return on sale yang menghasilkan penelitian penerapan SAK MKM, profitabilitas serta implikasi dari penyusunan laporan keuangan tersebut, kemudian menghasilkan kesimpulan. Adapun rancangan penelitian pada penelitian ini adalah disajikan alur penelitian yang diawali dengan proses persiapan keperluan penelitian, pengumpulan data, penyusunan data, analisis data, hingga sampai pada tahap akhir yaitu pembuatan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan guna melengkapi penelitian, maka peneliti akan melakukan wawancara, kajian terhadap penelitian terdahulu, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh Bapak Ketudanti, yakni membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK MKM, serta melakukan penghitungan rasio profitabilitas menggunakan rasio return on sales. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Kemudian, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada UMKM Usaha Telur Bapak Ketudanti yang beralamat di Jalan Raya Tenganan New Tebel, Banjar Tengah, New Tebel, Manggis, Karangasem. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut yaitu masih terbatasnya penelitian terkait usaha telur dan dikarenakan usaha telur Bapak Ketudanti termasuk ke dalam jenis UMKM yang pembuatan atau penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK MKM merupakan hal yang sangat penting dan merupakan sebuah keharusan. Jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah yang pertama, pemilik usaha telur Bapak Ketudanti memiliki latar belakang pendidikan SMA dan tidak pernah mendapatkan edukasi mengenai kewirausahaan. Kemudian yang kedua, Bapak Ketudanti tidak melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan standar atau secara baik karena tidak mengetahui seberapa penting serta fungsi laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, pemilik tidak mengetahui tentang bagaimana menyusun dan melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian, data sekunder dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti berupa sumber informasi seperti artikel, jurnal, dan buku yang digunakan sebagai panduan serta pedoman untuk memahami data penelitian serta dokumen pendukung lainnya seperti laporan keuangan UMKM, bukti transaksi berupa nota, dan lain sebagainya. Kemudian adapun teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Peneliti melakukan observasi untuk mengetahui proyek, kondisi, dan bagaimana pencatatan keuangan UMKM Usaha Telur Bapak Ketudanti. Kemudian wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber yaitu pemilik usaha telur Bapak Ketudanti yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen milik Bapak Ketudanti di mana dokumen tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan
mengabstrakkan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan laporan. Mohon maaf, maksud saya laporan. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data. Data akan disajikan dalam bentuk tabel yang diuraikan dengan kata-kata. Peneliti akan menjelaskan mengenai SHK MKM pada usaha telur milik Bapak Ketua Dantik. Kemudian peneliti akan menyajikan data secara naratif dari pengolahan data dan informasi terkait pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah hasil yang diperoleh dari peneliti yang diperkuat dengan bukti-bukti. Kemudian, uji keabsahan data. Yang pertama yaitu triangulasi metode. Peneliti akan membandingkan informasi data atau informasi yang telah didapat guna melakukan pengecekan dengan metode yang berbeda. Kemudian, triangulasi sumber data. Peneliti yang menggali kebenaran informasi tertentu dengan berbagai sumber perolehan data, sehingga peneliti dapat membandingkan data dan informasi secara cermat untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu penyusunan laporan keuangan berdasarkan SHK MKM. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data pada bulan Mei, yaitu pengumpulan data keuangan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Bapak Ketua Dantik pada bulan Mei. Kemudian diperoleh pendapatan yang didapat Bapak Ketua Dantik pada bulan Mei 2022 yakni sebesar 204.450.000 dengan memperoleh omset sebesar 36.450.000. Kemudian tidak hanya pemasukan, pengeluaran yang terdata yakni 168 juta, yang kemudian catatan keuangan tersebut dibuat dengan format tanggal transaksi, kolom keterangan, kolom debit yang dimana berisi aliran kas masuk dan kolom kredit yang berisi aliran kas keluar. Kemudian, adapun laporan keuangan yang sesuai dengan standar SHK MKM pada usaha telur Bapak Ketua Dantik adalah yang pertama, yaitu laporan laba rugi, di mana ada pendapatan penjualan telur yaitu 204.450.000. Kemudian beban yang terdiri dari biaya tenaga kerja sebesar 5.200.000, biaya pembelian pakan jagung sebesar 60 juta, biaya pembelian pakan dedak sebesar 14.700.000, kemudian biaya pembelian pakan konsentrat sebesar 82.350.000, kemudian biaya pembelian premix atau mineral campuran sebesar 1.600.000, biaya pembelian vaksin dan obat-obatan sebesar 2 juta, biaya listrik 150.000, biaya air sebesar 200.000, biaya transportasi sebesar 550.000, biaya pemeliharaan mesin blower sebesar 250.000. Kemudian jumlah beban pada periode Mei sebesar 168 juta. Dan adapun laba rugi pada bulan Mei tahun 2022 adalah 36.450.000 yang merupakan laba. Kemudian yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dari usaha telur Bapak Ketua Dantik periode 31 Mei 2022 terdiri dari yang pertama aset lancar berupa kas sebesar 204.450.000, kemudian kas sebesar 204.450.000, kemudian perlengkapan sebesar 5 juta, total aset lancar yaitu 209.450 juta. Kemudian adapun aset tetap yaitu tanah sebesar 200 juta, bangunan sebesar 250 juta, kendaraan sebesar 50 juta, peralatan sebesar 4 juta, dan total aset tetap yaitu 504 juta. Kemudian akumulasi penyusutan. Yang pertama yaitu bangunan 25 juta, kendaraan 25 juta, peralatan 2 juta, total akumulasi penyusutan yaitu 52 juta. Kemudian total akumulasi penyusutan, maksud saya total aset yaitu 661.450.000. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Bapak Ketua Dantik adalah utang usaha sebesar 35 juta. Kemudian ekuitas yaitu modal pemilik 110 juta, dan total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 145 juta. Yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, umum. Usaha telur Bapak Ketua Dantik merupakan UMKM yang hanya berfokus pada ternak ayam petelur serta menjual telur. Usaha ini berdiri sejak tahun 2004 oleh pemiliknya yaitu Bapak Ketua Dantik dan Ibu Nirawati. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Yang pertama, pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Dasar penyusunan. Laporan keuangan disusun dengan dasar penyusunan biaya historis dan mata penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah rupiah. Aset tetap disusun dan disusutkan dengan metode garis lurus dengan nilai residu serta taksiran usia ekonomis. Kemudian, pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan serta beban segera diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar.
penyelesaian akun-akun laba rugi pendapatan penjualan telur dari usaha telur Bapak Tudanti sebesar 204.450.000 adalah penjualan telur yang merupakan produk dari usaha telur Bapak Tudanti pada periode Mei 2022. Kemudian beban biaya listrik dan air sebesar 350.000, biaya transportasi 1.550.000 dan biaya gaji pegawai 5.200.000. Penjelasan akun-akun pada neraca aset. Persediaan pakan ayam sebesar 158.650.000 dan vaksin serta obat-obatan ayam sebesar 2 juta. Persediaan ayam siap panen 3.000 ekor dan ayam belum siap panen 5.000 ekor. Liabilitas usaha telur Bapak Tudanti memiliki sisa utang pakan pada agen sebesar 35 juta. Kemudian modal sebesar 110 juta merupakan modal yang berasal dari modal pribadi. Kemudian analisa profitabilitas pada usaha telur Bapak Tudanti, yaitu perhitungan profitabilitas pada usaha telur Bapak Tudanti menggunakan rumus rasio pengembalian penjualan atau return on sales. Setelah melakukan penyusunan laporan keuangan, maka dapat tergambar dengan jelas penjualan yang telah diperoleh Bapak Tudanti selaku pemilik usaha selama satu periode, yaitu bulan Mei 2022. Berikut merupakan perhitungan yang dapat dilihat pada slide, yaitu return on sales memiliki rumus laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Adapun laba yang diperoleh Bapak Tudanti yaitu 36.450.000 yang kemudian dibagi dengan penjualan sebesar 204.450.000 dikali 100% yang memperoleh hasil 17,8%. Angka ini didasarkan pada data-data yang diperoleh dan kemudian disusun serta disajikan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan mikro, kecil, dan menengah. Rasio sebesar 17,8% memiliki arti bahwa kemampuan pengembalian penjualan pada usaha telur Bapak Tudanti yaitu sebesar 17,8%. Kemudian implikasi penyusunan laporan keuangan pada usaha Bapak Tudanti yaitu yang pertama, dapat memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan serta informasi kepada pemilik usaha yakni Bapak Tudanti dan Ibu Nirawati tentang sistem akuntansi khususnya penyusunan laporan keuangan yang terstandar. Kemudian dapat menjadi alternatif pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Laporan keuangan juga dapat menjadi gambaran usaha ketika akan melakukan pinjaman ke pihak kreditur seperti bank dan lembaga keuangan lainnya yang mensyaratkan laporan keuangan dalam proses pengajuan kreditnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Tudanti dan Ibu Nirawati selaku pemilik usaha juga dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya melalui laporan keuangan yang telah disusun. Kemudian yang keempat, dalam laporan laba rugi juga terdapat informasi yang berguna bagi pemilik usaha untuk mengetahui keberhasilan perusahaan. Kemudian yang kelima, dengan adanya laporan posisi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi usaha telur Bapak Tudanti. Dengan menyusun laporan posisi keuangan atau neraca, pemilik usaha dapat mengetahui besaran aset yang sebenarnya dimiliki. Kemudian, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah Bapak Tudanti selaku pemilik usaha telur belum memiliki pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan berstandar berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan pengetahuannya yang masih terbatas. Kemudian pemilik usaha tidak melakukan pencatatan pada tiap transaksi dan aset yang dimiliki. Hal tersebut menyebabkan pemilik kesulitan dalam melakukan identifikasi keuntungan usahanya, sehingga dalam penelitian ini menghasilkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan CALK yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan mikro, kecil, dan menengah. Untuk usaha telur Bapak Tudanti, maksud saya laba yang diperoleh Bapak Tudanti pada periode bulan Mei 2022 adalah sebesar 36.450.000 dari total penjualan 204.450.000 dengan kemudian yang dilakukan analisa profitabilitas memperoleh hasil sebesar 17,8%. Adapun saran penelitian yang disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, Bapak Tudanti dan Ibu Nirawati disarankan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SHK MKM untuk dapat mengetahui kinerja dan posisi keuangan usahanya. Kemudian pihak pemerintah setempat atau Pemda Karangasem diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau bimbingan tentang proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum. Kemudian yang ketiga, akademisi pada bidang akuntansi khususnya yang berada di daerah Kecamatan Manggis hendaknya dapat memberikan sosialisasi atau mengadakan diklat penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format SHK MKM kepada para pelaku UMKM. Kemudian yang keempat, kepada peneliti selanjutnya yang merencanakan melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat meneliti pada subjek yang lebih beragam seperti melakukan penelitian dengan menggunakan aplikasi pengelola keuangan berbasis Android dan pada usaha yang memiliki transaksi yang lebih besar dengan mata uang yang beragam. Sekian pemaparan dari penelitian yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om. Terima kasih.